arus dan ombak perairan. Dari sisi iklim, suhu ekstrim, badai topan, apalagi tanpa ada penutup, itu kapalnya rata-rata kita lihat dengan jumlah yang sangat banyak manusianya. Kemudian kesalahan manusia soal perdagangan manusia, tidak kerasan atau misalnya pelecehan seksual dan pornografi, itu beberapa yang kita berhasil identifikasi beberapa kasus dalam arus pengungsi dari luar negeri ke Aceh yang sedang berada di atas kapal yang akan melaju ke beberapa lokasi tujuan mereka untuk mendarat. Yang ketiga, soal aspek kerentanan juga yang kita nilai. Nah, aspek kerentanan ini terkait dengan dia merespon ancaman tadi. Nah, kita bisa lihat beberapa kerentanan yang bisa dipetakan. Lanjut Bang Fahmi. Nah, ini aspek fisik, sosial, dan ekonomi. Aspek fisik, infrastruktur kapal, rata-rata kita bisa lihat beberapa gambar di pemberitaan, daya tahan tubuh, ya, kondisi mesin. Nah, kemudian aspek sosial, pengetahuan dan skill bertahan hidup di lautan. Ada beberapa kasus juga meninggal, ada yang sakit ketika mendarat di Aceh. Kemudian kesetaraan gender, kemudian kemampuan bahasa asing dan akses komunikasi. Kalau dulu awal-awalnya sempat ada penerjemah, Bang Isya. Ya. Waktu di Langsar masih ada penerjemah, tapi terakhir namanya nggak ada lagi. Nggak ada ya. Penyediaan penerjemah atau. Dokumen ini nanti dibagikan secara stoknya, karena kita nggak print lagi sayang nanti, karena kita coret lagi misalnya. Karena belum ada input yang dari lembaga-lembaga. Kemarin kita minta input setelah pertemuan 2-3 Mei. Kalau kita pilih lagi fotokopi sayang kertasnya, gitu kan. Nanti teman-teman Wahid pada protes, ini nggak perlu. Mohon gitu ya. Nah, soal kepemilikan identitas resmi, nah soal ekonomi, properti, pemilikan barang-barang atau uang, persiapan dan akses logistik penerbangan selama perjalanan. Selain juga ekonomi ini harus dilihat. Rata-rata dari beberapa sebenarnya yang kita tulis ini, mereka sangat tergantung dengan pendanaan bukan dari keluarga yang ada di lokasi berangkat, ya, apakah Cox's Bazar atau Sidwi, tapi terindikasi beberapa nanti bisa diklarifikasi adalah dari Cox's Bazar dari Bangladesh. Mereka uangnya adalah dari keluarga mereka di luar negeri, terutama dari Malaysia. Makanya kenapa kemudian dalam proses penjemputan atau dalam proses mengakses keluar itu banyak teman-teman mereka dari Malaysia yang kemudian nanti mesti satu jalur pengungsi dari darat adalah untuk mengunjungi keluarganya yang sudah mendarat di Aceh terkait dengan akses keuangan. Jadi dibiayai oleh keluarga mereka yang di Malaysia, baik itu keluarga memang kerabat kandung maupun calon keluarga, karena mereka mazhab Hanafi, jadi boleh menikah dengan apa istilahnya itu, sistem jarak jauh ya Pak Isya. Jadi ya, karena akadnya bisa online. Ya. Nah, ini yang salah satu. Jadi kita dijemput dibiayai oleh bukan calon ya, sudah keluarga tapi sudah memiliki ikatan perkawinan tapi dengan mekanisme tadi karena dia mazhabnya Hanafi. Jadi ini kita tidak tulis ini takut sensitif gitu. Karena dari beberapa teman-teman yang bekerja di Malaysia dan juga pernah ke Sidwi, ada Bang Nas ya, Bang Rasulin yang dulu, dan juga ada yang pernah ke Cox's Bazar. Tapi ini kita tidak tulis di kerentanan ekonomi. Tapi itu salah satu hal. Jadi artinya mereka datang keluar dari pengungsian di Cox's Bazar itu dibiayai bukan oleh mereka sendiri, tapi oleh keluarganya yang di luar, baik keluarga kandung yang memang sudah bekerja di Malaysia atau tempat lain, ataupun oleh calon keluarga tadi. Nah, yang selanjutnya terkait gambaran umum adalah kapasitas. Bisa dilihat kapasitas dari ini, ketersediaan pemandu navigator. Karena menurut dari teman-teman itu mereka tak mungkin membiayai nahkoda, tak mungkin. Atau bisa jadi mungkin, tapi tidak rata-rata ketika terdampar atau mendarat di Aceh tidak disebutkan, tidak ada kan yang menjelaskan saya nahkodanya atau saya navigatornya, pemandunya. Belum ada. Ya, memang ini soal kapasitas pemandu navigator. Apakah dia ke Aceh ini memang bagian dari strategi atau memang betul-betul dia tujuannya Malaysia, tapi kok anginnya bawanya ke Aceh? Ini juga perlu ditelusuri lebih lanjut. Karena terkait dengan aspek pemandu atau navigator. Yang kedua, peralatan komunikasi.
apakah mereka punya HP satelit atau apa, kita ini juga selalu kapasitas mereka supaya mereka tidak salah arah, salah formasi. Kemampuan bahasa ini yang jadi kapasitasnya. Ketersediaan peralatan pelindung keselamatan dari kecelakaan pelayaran. Kita bisa lihat teman-teman yang dari pengungsi yang mendarat di kita ini rata-rata kan nggak pakai pelampung penyelamatan itu, Bang Is. Paling beberapa saya lihat ada yang pakai baju ini UN ya. Ya aja mungkin memang ini dari Kobazar. Ketersediaan skill mekanik ini beberapa kasus karena kapalnya ditemukan itu memang dalam kondisi sudah rusak, akhirnya terjadi proses alih ke kapal kita atau ditarik solusinya. Kemudian ketersediaan peralatan mekanik ini kan soal ya keterbatasan ruang mungkin di kapal atau peralatan ketika proses dia mengungsi.